Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Alizati dari kelas 4D Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan PowerPoint hasil dari tugas ekonometrika saya yang keempat dan juga yang terakhir, yang berjudul Model Regresi Dummy. Pada materi kali ini, poin yang akan dibahas adalah tipe-tipe regresi dummy dan permasalahan pendugaan kasus dengan software grade, ekonomi mikro, makro, dan perbankan. Yang pertama yaitu pengertian model regresi dengan variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Misalnya, jenis kelamin, ras, agama, perubahan kebijakan pemerintah, perbedaan situasi, dan lain-lain. Variabel dummy merupakan variabel yang bersifat kategorikal, yang diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu. Variabel dummy sering juga disebut variabel boneka, binari, kategorik, atau dikotom. Variabel dummy hanya mempunyai dua nilai, yaitu nilai 1 dan nilai 0, serta diberi simbol D. Dummy yang memiliki nilai 1, yaitu D sama dengan 1 untuk salah satu kategori, dan 0, D sama dengan 0 untuk kategori yang lain. D sama dengan 1 untuk suatu kategori, misalnya laki-laki, kulit putih, sarjana, dan sebagainya. D sama dengan 0 untuk kategori yang lain, misalnya perempuan, kulit berwarna, non-sarjana, dan sebagainya. Nilai 0 biasanya menunjukkan kelompok yang tidak mendapat sebuah perlakuan, dan nilai 1 menunjukkan kelompok yang mendapat perlakuan. Dalam regresi berganda, biasanya untuk perbedaan jenis kelamin, 1 yaitu laki-laki, 0 yaitu perempuan, ras 1 berarti kulit putih, 0 berarti kulit berwarna, sedangkan dalam pendidikan 1 adalah sarjana dan 0 adalah non-sarjana. Jika variabel kualitatif terdiri lebih dari 2 kategori, jumlah variabel dummy yang digunakan dibentuk harus sebanyak N dikurang 1, di mana N adalah banyaknya kategori variabel. Misalnya, variabel jenis pekerjaan dengan 3 kategori, yaitu pekerjaan kasar, setengah terampil, dan pekerjaan terampil. Maka akan dibentuk 2 variabel dummy sebagai berikut. Alternatif pertama yaitu DK1 sama dengan 1 jika kasar, 0 jika lainnya. DK2, 1 jika setengah terampil, 0 jika lainnya. Pada alternatif pertama, jika DK1 sama dengan 0, DK2 sama dengan 0, berarti terampil. DK1 sama dengan 0, DK2 sama dengan 1, berarti setengah terampil. DK1 sama dengan 1, DK2 sama dengan 0, berarti menunjukkan kasar. Alternatif kedua, DK1 sama dengan 1 jika setengah terampil, 0 jika lainnya. DK1 sama dengan 1 jika terampil, dan 0 jika lainnya. Pada alternatif kedua, jika DK1 sama dengan 0, DK2 sama dengan 0, berarti menunjukkan kasar. DK1 sama dengan 0, DK2 sama dengan 1, menunjukkan terampil. DK1 sama dengan 1, DK2 sama dengan 0, menunjukkan setengah terampil. Selanjutnya yaitu model variabel dummy. Variabel dummy digunakan sebagai upaya untuk melihat bagaimana klasifikasi-klasifikasi dalam sampel berpengaruh terhadap parameter penduga. Variabel dummy
juga mencoba membuat kuantifikasi dari variabel kualitatif. Modelnya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX ditambah C D1 disebut juga dengan model dummy intersip. Yang kedua, Y sama dengan A ditambah BX ditambah C D1X sama dengan model dummy slope. Yang ketiga, Y sama dengan A ditambah BX ditambah C D1X ditambah D D1 disebut juga dengan variabel dummy kombinasi. Yang selanjutnya yaitu tipe-tipe variabel dummy. Yang pertama, regresi atas satu variabel kualitatif atau dua kategori. Dari data yang diberikan, misalnya kita ingin meregresikan variabel kualitatif jenis kelamin atau seks terhadap penghasilan dengan kuantifikasi laki-laki 1 dan perempuan 0. Model regresi yang kita bentuk yaitu Y sama dengan B1 ditambah B2D, di mana Y sebagai penghasilan, D sebagai variabel dummy untuk jenis kelamin atau seks. Yang kedua, regresi atas satu variabel kuantitatif dan satu variabel kualitatif atau dua kategori. Dari data yang sudah diberikan, misalnya kita bentuk suatu model regresi sebagai berikut. Y sama dengan B0 ditambah B1DS ditambah B2PD ditambah error I, di mana DS sebagai dummy jenis kelamin, PD sebagai pendidikan. Yang ketiga, regresi atas satu variabel kuantitatif dan satu variabel kualitatif, atau lebih dua kategori. Dari data yang diberikan, misalnya kita bentuk suatu model regresi sebagai berikut. Y sama dengan B0 ditambah B1 DK1 ditambah B2 DK2 ditambah B3 PD ditambah error I, di mana DK1 sebagai dummy jenis pekerjaan, 1 sebagai setengah terampil, 0 sebagai lainnya. DK2 sebagai dummy jenis pekerjaan, 1 sebagai terampil, 0 sebagai lainnya, dan PD sebagai pendidikan. Yang selanjutnya, cara menganalisis data menggunakan variabel dummy. Dalam menganalisisnya, bisa menggunakan regresi berganda atau multiple regression, atau regresi berjenjang, atau bisa juga disebut hierarchical regression. Jika ingin memprediksi secara langsung, semua variabel independen kita bisa menggunakan regresi berganda. Akan tetapi, jika kita ingin melihat prediksi tiap variabel independen secara berurutan, kita akan menggunakan regresi berjenjang. Kali ini kita akan menggunakan regresi berganda. Dalam analisis regresi berganda dengan variabel dummy, tidak semua kategori dalam variabel dummy dilibatkan analisis regresi. Jika jumlah kategori lebih dari 2, maka jumlah kategori yang kita libatkan adalah N dikurang 1, atau N sama dengan jumlah kategori. Analisis regresi dengan menggunakan variabel dummy memiliki kompleksitas. Hasil analisis ini mempunyai kemiripan dengan analisis kovarian, namun memiliki sistematika yang sedikit berbeda. Yang selanjutnya, pemanfaatan regresi berganda dengan variabel dummy. Yang pertama, tujuan menggunakan regresi berganda dummy adalah untuk memprediksi besarnya nilai variabel tergantung atau tak bebas atau dependen atas dasar satu atau lebih variabel bebas atau independen, di mana salah satu variabel bebas yang digunakan bersifat dummy. Manfaat lain variabel dummy adalah untuk membandingkan suatu kurun waktu dengan kurun waktu tertentu.
Misalnya, yaitu bagaimana produksi PT Astra antara sebelum terjadi krisis dan setelah saat krisis ekonomi terjadi. Yang kedua, bagaimana minat masyarakat untuk menabung di bank syariah setelah MUI mengeluarkan fatwa bahwa bunga itu haram. Yang selanjutnya, kasus regresi variabel dummy dengan 2 kategori atau lebih. Model regresi dapat ditulis sebagai berikut, yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1X ditambah B2 D2 ditambah B3 D2 ditambah E1. Contoh kasusnya bisa kita lihat dalam kolom di bawah ini. Kolom pertama menunjukkan gaji rata-rata, kolom kedua menunjukkan D1, kolom kedua menunjukkan D2, dan kolom ketiga menunjukkan masa kerja. Dari kolom-kolom tersebut, model regresi yang bisa ditulis yaitu sebagai berikut, bisa dilihat lagi. Terdapat 5 kolom. Dari kolom-kolom tersebut bisa kita pelajari dan kita amati bagaimana kasus pengaplikasian variabel dummy dalam perekonomian. Baiklah, itulah hasil dari penjelasan saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan pada kata-kata dan penyebutan rumus-rumus, dikarenakan saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.